Selamat pagi siswa sekalian. Selamat berjumpa dengan Bapak di SMP Negeri 1 Kabanjahe untuk tahun pembelajaran 2020-2021. Di sini Bapak akan memperkenalkan nama Bapak Yuspan Hamidi Hasibuan, SPD MSI. Mata pelajaran yang akan Bapak ampu adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA. Di awal tahun pembelajaran ini kita akan memasuki bab pertama, yaitu tentang pengukuran atau bisa juga disebut dengan mengukur. Adapun pengukuran atau mengukur itu sewaktu SD siswa sekalian sudah pernah melaksanakannya itu. Misalnya kita melakukan pengukuran dengan menggunakan roll atau mistar. Barangkali kita mengukur buku, mengukur panjang sebuah benda dan segala macam. Mengukur bukanlah merupakan hal yang langka lagi bagi siswa sekalian. Kenapa? Karena itu sudah sering kita laksanakan. Namun, untuk mata pelajaran IPA ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang harus kita ketahui apa kira-kira mengukur itu. Baiklah, untuk itu akan Bapak jelaskan. Mengukur adalah membandingkan antara sebuah besaran dengan besaran yang lain yang dijadikan sebagai acuan. Jadi dalam hal ini mengukur dalam versi IPA itu adalah membandingkan antara satu besaran dengan besaran yang lain yang dijadikan sebagai acuan. Berarti acuannya di sini adalah spidol ini. Sementara yang akan diukur adalah penjepit buku ini ataupun barangkali penjilid. Jadi ada di sini yang diukur dan yang dijadikan sebagai pembanding atau sebagai acuan. Jadi dalam mengukur di ilmu pengetahuan alam harus menghasilkan nilai. Contoh kita perhatikan. Bapak berencana mau membandingkan penjilid ini dengan spidol, yaitu kita laksanakan praktikumnya 1, 2. Oke, kita genapkan saja bahwa panjang penjilid ini 2 kali panjang dari spidol. Maka di sini prinsip mengukur itu sudah terjadi karena kita sudah membandingkan antara satu besaran dengan besaran yang lain yang dijadikan sebagai acuan dan menghasilkan nilai. Ingat, jadi harus ada nilai yang dihasilkan baru dia bisa dilakukan atau bisa disebut dengan mengukur. Kalau tidak ada nilai, maka itu tidak bisa dikatakan mengukur. Contoh, si A cantik, si B kurang cantik. Tidak ada bisa kita munculkan di situ nilai. Kalau tidak ada nilai dalam IPA, itu tidak disebut dengan mengukur. Bisa jelas kira-kira siswa sekalian? Dalam mengukur ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan dalami. Yang pertama adalah besaran. Yang kedua adalah satuan. Dan yang ketiga adalah nilai besaran yang benar. Oke, baik, kita bahas yang pertama tentang besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Asal dia sesuatu yang dapat diukur, tetapi dengan syarat menghasilkan nilai tertentu, maka sahlah dia dikatakan sebagai besaran. Contoh, ini bisa diukur? Bisa. Pakai
pulpen 1, 2 atau 2/3. Maka penjepit ataupun penjilid ini disebut juga dengan besaran. Kenapa? Bisa diukur kemudian menghasilkan nilai tertentu. Atau benda lainnya kita katakan ini ada sebuah kertas, panjang kertas ini bisa kita ukur, bisa dengan menggunakan roll barangkali. Setelah kita melakukan pengukuran, hasilnya ternyata kita peroleh 33 cm. Artinya di sini dapat diukur dan menghasilkan nilai. Maka disebut dengan besaran. Kemudian satuan. Satuan itu apa? Satuan itu adalah besaran pembanding. Nah, kalau ini tadi yang kita ukur, ini sebagai pembandingnya, maka otomatis posisi dari spidol ini saat ini disebut sebagai satuan. Kenapa? Karena dia yang dijadikan sebagai pembanding saat mengukur. Tapi ada masanya ini juga berubah menjadi besaran. Satuannya bisa kita ubah menjadi tutup pulpen ini. Contoh 1, 2. Ternyata posisi saat sekarang ini justru spidol ini menjadi besaran. Satuannya adalah tutup pulpen. Kenapa satuannya tutup pulpen? Karena tutup pulpen ini yang dijadikan sebagai pembanding. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan menghasilkan nilai. Kemudian satuan adalah besaran lain yang dijadikan sebagai pembanding dalam melakukan pengukuran. Jadi pertama besaran, yang kedua satuan, yang ketiga nilai besaran. Oke, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Maka besarannya adalah penjilid, satuannya adalah tutup pulpen, kemudian nilai besarannya adalah 1 panjang penjilid ini sama dengan 5 panjang tutup pulpen. Maka nilai besarannya adalah 5. Oke, baik. Kira-kira siswa sudah memahaminya? Kalau sudah memahaminya, kita akan lanjutkan dengan penugasan di rumah. Mudah-mudahan nanti siswa mampu mempraktikkannya di rumah. Setelah dipraktekkan di rumah, hasilnya nanti kirimkan ke Japri Bapak. Tetapi Bapak harapkan nanti dalam pengirimannya aku di kertasmu itu nanti kamu harus selalu mencantumkan namamu, kemudian kelasmu. Oke, jelas Nagu? Oke, untuk soal kita di rumah ini adalah soal latihan. Lakukan 5 pengukuran di rumah masing-masing dan tentukan mana besarannya, mana satuannya, dan nilai besarannya. Nanti setelah selesai soal latihan ini kamu kerjakan di rumah, kirim ke Japri. Selanjutnya nanti akan Bapak nilai. Terima kasih anakku, selamat bekerja. Mudah-mudahan di pembelajaran kita kali ini dapat dimengerti. Untuk selanjutnya kita akan lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar daring di rumah. Terima kasih. Salam sehat.